Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sehat hari ini? Sehat. Yes. Tepuk 1, 2, 3. Pendiri Abbasiyah. Abu Al-Abbas As-Saffah. Oke, Abu Al-Abbas As-Saffah. Nanti terakhir kita lihat jawabannya. Yang ketiga, cek jawabannya ya. Oke, betul semua. Jadi diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasi periode perkembangan dinasti Abbasiyah dengan benar. Kalau sebelum itu saya ingatkan lagi kepada kalian tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama pada pertemuan sebelumnya, yaitu setiap siswa berhak belajar dengan baik dan nyaman. Kita lafalkan sama-sama. 1, 2, 3. Setiap siswa berhak. Saya akan tunjukkan video yang menarik tentang penjelasan periode perkembangan dinasti Abbasiyah. Jika nanti kalian menemukan kata-kata kunci atau informasi-informasi penting, dapat kalian catat di buku kalian masing-masing terlebih dahulu. Periode kelima berlangsung dari tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Merupakan masa mendekati kemunduran dan jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Insya Allah akan. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian melihat video tadi, kita coba eksplorasi lagi ya. Apa saja hal penting yang kamu catat dan bagaimana dinasti Abbasiyah berdiri? Adakah yang berkenan menjawab? Bisa angkat tangan. Oke, silakan Abi. Yang keras ya. Hal yang saya catat yaitu dinasti Bani Abbasiyah berlangsung sejak tahun 750 Masehi. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Abi. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, ini yang akan kita bahas. Lalu bagaimana periodisasi perkembangan dinasti Abbasiyah? Kita tahu tadi dinasti Abbasiyah berdiri sangat lama, ya kan? Mulai tahun 750 Masehi, seperti yang dikatakan Abi tadi, hingga 1258 Masehi. Nah, untuk itu para sejarawan mengklasifikasikan periodisasi perkembangan dinasti Abbasiyah ini ke dalam 5 periode. Apa saja itu? Saya sudah siapkan teks. Silahkan kalian baca teks ini terlebih dahulu. Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Jika kalian menemukan kata-kata sulit, silahkan dicatat. Nanti kita akan cari artinya bersama-sama. Nah, 5 menit sudah berlalu. Kalian sudah membaca teks dengan baik. Nah, kira-kira kalian menemukan kata-kata sulit tidak setelah membaca tadi? Menemukan apa aja? Ekspansi wilayah, terus legitimasi, oke, terus dinasti, ada legitimasi, asimilasi, dominasi, paham Syiah, konflik. Saya akan coba memodelkan bagaimana caranya kalian mencari arti dari kosakata baru yang kalian temukan di ChatGPT. Kalian bisa buka ChatGPT terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya buka tadi, seperti yang dikatakan Ainur tadi ya. Ada kosakata baru dinasti. Apa itu dinasti? Kita coba cari di ChatGPT. Nah, seperti ini. Kemudian kalian coba ketikkan seperti ini saja sudah cukup. Dinasti itu apa? Coba kita cari tahu bersama-sama. Dinasti adalah serangkaian penguasa atau raja yang berasal dari keluarga yang sama. Asimilasi. Apa asimilasi? Cahyo mungkin sudah ketemu asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial ketika dua kelompok budaya berbeda berinteraksi dalam waktu lama sehingga budaya mereka menyatu dan perbedaan di antara keduanya semakin hilang. Oke, asimilasi itu berarti ada dua hal. Kemudian keturunan Al-Abbas merasa memiliki legitimasi. Apa tadi legitimasi? Pengakuan. Merasa ingin diakui sebagai apa itu? Untuk memimpin umat Islam setelah Rasul wafat.
sentimen terhadap dominasi Bani Umayyah pun tumbuh. Apa tadi dominasi? Menguasai. Coba kita bayangkan, kira-kira dari teks ini mengapa ya kok keturunan Bani Abbasiyah ini kok ingin mendapatkan legitimasi? Mengapa kira-kira? Ada alasan tersembunyinya kah di situ? Keturunan Bani Abbas merasa apakah dinasti Abbasiyah ini hanya berdiri sendiri ataukah ada dinasti-dinasti lain yang bersamaan dengan berdirinya dinasti Abbasiyah? Iya atau tidak? Iya. Iya, dinasti apa saja yang berdiri bersamaan dengan dinasti Abbasiyah? Betul, dinasti Buwaidi, apalagi dinasti Saljuk. Oke, kalau dinasti Buwaidi itu tempatnya di mana? Ini nyambung ya? Nyambung. Oke. Pada periode ini, kekhalifahan Abbasiyah akhirnya terbebas dari dominasi dinasti lain. Menurut kalian, apa manfaatnya Abbasiyah terbebas dari seluruh dinasti pengaruh dinasti lain? Apa manfaatnya kira-kira? Betul, bisa berkembang dengan bebas. Tepuk tangan saya dulu. Abbasiyah berada di bawah pengaruh dinasti Buwaidi. Dinasti Buwaidi yang menganut paham Syiah ini tadi ya, berarti dinasti Buwaidi ini tadi yang dari Persia kan ya, Buwaidi ya. Persia tadi kan saya bilang, oh ya, Persia itu kalau sekarang Iran. Nah, Iran tadi kan saya bilang menganut Syiah. Makanya Buwaidi itu juga menganut Syiah, mendominasi pemerintahan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua sudah bekerja dengan sangat baik sekali. Coba daripada tahun untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, ya, pembelajaran hari ini kita membahas tentang periode perkembangan dinasti Abbasiyah. Periode-periode itu tadi dibagi menjadi berapa? Berapa? Yang keras? 5. Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada karena saya telah mengalami materi yang disampaikan. Alhamdulillah sudah paham. Oke, yang tidak paham tentang pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh berpengaruh dinasti Abbasiyah. Siapa bil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa